Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membawakan presentasi yang berjudul Psikologi Agama Perkembangan Jiwa Keagamaan pada Anak. Dan kami beranggotakan 1. Dewi Agustiva 201 221 154, Andito Setiawan 201 221 166, Muhammad Bahrul Ulum 201 221 168, Vina Ifatul Umniyah 201 221 171. Psikologi agama perkembangan jiwa keagamaan pada anak. Perkembangan agama pada masa anak terjadi melalui pengalaman hidupnya sejak kecil, dalam keluarga, di sekolah, dan dalam masyarakat lingkungan. Semakin banyak pengalaman yang bersifat agama atau sesuai dengan ajaran agama, dan semakin banyak unsur agama, maka sikap, tindakan, kelakuan, dan caranya menghadapi hidup akan sesuai dengan ajaran agama. Perkembangan agama pada anak sangat ditentukan oleh lingkungan, baik pengalaman atau pendidikan di sekolah. Di rumah, pengalaman keagamaan pada anak mengikuti pola keagamaan pada orang tua. Praktek keagamaan yang benar oleh orang tua akan menjadi keuntungan sendiri bagi anak perihal agama ketika dewasa. Sebaliknya, keagamaan seorang anak tidak baik jika masa kecilnya ia tidak diperkenalkan agama secara baik. Peran orang tua sangat menentukan peragaman anak. Siapakah yang disebut anak? Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan anak sebagai manusia yang masih kecil dan belum mencapai taraf kedewasaan. Anak adalah kelompok manusia muda usia yang berada dalam taraf perkembangan dasar. Anak merupakan keturunan kedua orang tua dalam keluarga. Anak adalah anggota keluarga di mana orang tua adalah pemimpin keluarga yang bertanggung jawab atas keselamatan anggota keluarganya. Anak adalah anugerah dari Sang Pencipta. Orang tua harus bertanggung jawab terutama dalam pendidikan, baik ayah sebagai kepala keluarga maupun ibu sebagai pengurus rumah tangga. Ada dua aspek yang harus menjadi perhatian kita ketika berbicara tentang anak. Aspek-aspek tersebut adalah pertumbuhan fisik dan perkembangan kognisi. Pertumbuhan fisik adalah lebih mudah diamati, misalnya dengan perkembangan otot motorik besar dan halus, sedangkan perkembangan kognisi ditandai dengan kemampuan mereka untuk mengenali, membedakan, mengelompokkan, mengingat, dan menghayal. Dari kedua aspek inilah tingkat Timbulnya keagamaan pada anak. Barangkali sulit untuk mengabaikan para keluarga dalam pendidikan anak-anak sejak masa bayi hingga usia sekolah memiliki lingkungan tunggal, yaitu keluarga. Makanya tak mengherankan jika kebiasaan yang dimiliki anak-anak sebagai besar terbentuk oleh pendidikan keluarga. Sejak dari bangun tidur hingga tidur ke saat tidur kembali, anak-anak menerima pengaruh dan pendidikan di lingkungan keluarga. Awal mula bagi bayi, wajah yang dikenal pertama kali adalah ibu. Bukan semata-mata kumpulan stimulasi visual, tetapi merupakan suatu entitas yang bermakna berdasarkan keterkaitan visual, seperti warna, gerakan, dan kontras. Sehingga pada bayi usia 7 minggu, mata ibu memiliki nilai visual sosial khususnya dan penting dalam interaksi sosial. Tahap berikutnya adalah mengenal bahasa yang merupakan tahap awal seorang anak mengenai Tuhan. Aristoteles berpendapat bahwa pada waktu lahir jiwa manusia dianggap anak lahir dalam kondisi kosong, putih bersih seperti meja lilin, tabula rasa. Maka pengalaman empiris anaklah yang bakal menemukan corak dan bentuk perkembangan jiwa anak sehingga ia akan gelis dan ragu tentang adanya yang gaib tidak memiliki apa-apa. Sebuah meja lilin tabula rasa yang siap dilukis oleh pengalaman. Dari Aristoteles, John Locke 1932 sampai 1704, tokoh empiris Inggris meminjam konsep ini. Teori mengenai pertumbuhan agama pada anak itu antara lain: A. Rasa ketergantungan atau sense of depend. B. Instrik keagamaan. Adapun perkembangan agama pada anak, sebagaimana dikemukakan Anne Harms dalam bukunya The Development of Religious Children, bahwa perkembangan anak melalui 3 tingkatan. 1. The fairy tale stage atau tingkat dongeng.
2. The realistic stage, tingkatan kenyataan. Dan 3. The individual stage, tingkat individu. Sifat agama pada anak. Sesuai dengan ciri yang dimiliki, maka sifat agama pada anak-anak tumbuh mengikuti pola ideas konsep on authority. Ide keagamaan pada diri mereka dipengaruhi oleh faktor dari luar diri mereka. Orang tua mempunyai pengaruh terhadap anak sesuai dengan prinsip eksplorasi yang mereka miliki. Bagi mereka, sangat mudah untuk menerima ajaran dari orang dewasa walaupun belum mereka sadari sepenuhnya manfaat ajaran tersebut. Berdasarkan hal itu, maka bentuk dari sifat agama pada diri anak sebagaimana ditulis oleh Jalaluddin dalam buku Psikologi Agama dapat dibagi sebagai berikut: unreflektif atau tak mendalam, egosentris, antropomorfis, eksperimentasi, inisiatif, spontanitas, ucapan dan praktis atau verbalitas, ritualis, suka meniru, imitatif, rasa heran atau kagum, luminous.